Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa eh, angkatan sekarang nih, angkatan 2026 di SMA itu sudah mengerjakan TKA di bulan November kemarin. Nah, jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Jahanan Musyafalinga. Jadi di sini saya akan sedikit menginterview lah anak-anak Albayan yang kemarin udah ngikutin TKA. Nah, jadi mungkin kata pepatah itu tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi kita kenalan dulu dengan siapa di sini dan mereka ingin kuliah di kampus dan jurusan apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rega Putra Basuki, kelas 12-1. Insya Allah mau kuliah di ITB, amin. Kalau jurusan masih belum tahu, tapi yang paling dekat paling FTSL. Saya Askal Wahid dari kelas 12-1 juga. Saya ingin kuliah di kedokteran UGM, insya Allah lah. Amin. Misalkan. Perkenalkan, nama saya Fitna Nugroho. Saya ingin mengambil jurusan statistika di Universitas Indonesia atau Unpad. Amin. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu apa pandangan pertama kalian tentang TKA? Jadi pandangan pertama saya nih lebih tepatnya bingung, soalnya antara ini kesempatan saya untuk bisa masuk SNBP, tapi di sisi lain nambah-nambah pekerjaan gitu. Ngapain, udah banyak tugas-tugas gitu, kita ditambah TKA gitu kan. Iya, terus misal orang udah jauh nih, udah nggak SNBP, bener-bener jauh, kita fokus SNBT kan TKA kayak gimana juga. Makanya Apalagi LBN wajib kan. iya. Pada itu juga kayak kita mikirnya mending gak usah ada TK aja gitu sebenarnya. Iya. Itu lebih enak. Nguras waktu tenaga juga kita kan. Iya, tapi TK itu ada benefit juga kan. Iya sih. Jadi kayak biar ada mengurangi curangan lah, memvalidasi nilai gitu, validasi nilai SNBP. Soalnya rapotnya gampang banget, apalagi yang negeri-negeri gitu, negeri-negeri gampang banget dinaikin nama guru-gurunya. Iya. Jadi kayak nilai ini nggak ada nilainya gitu. Udah deh. Jadi menurut kalian nih TK buat yang nggak SNBP, TK itu penting apa enggak? Sebenarnya kalau menurut saya sih bisa dibilang penting gak penting. Cuma kalau buat kalian yang ngincer UM atau ngincer kedinasan, kemungkinan besar tuh penting. Menurut saya sih gitu. Kenapa tuh? Soalnya kita bisa lihat sendiri kalau misalnya sekarang tuh TK tuh ada kemungkinan bakal dipakai di beberapa univ yang menggunakan UM. Itu pun nggak semua univ kemungkinan besarnya. Dan kedinasan juga kayak gitu. Cuma ya kita sebagai orang yang suka mengantisipasi, ya kita ikut TK aja. Kalau misalnya benar pakai kan jadi lebih bagus sedikit aja gitu. Gitu sih. Iya sih. Tapi kalau menurut saya, walaupun TKA itu penting, bukan jadi prioritas utama. Karena kalau dilihat-lihat lagi, TKA ini baru banget setahun dan tiba-tiba langsung ada gitu, belum ada informasi jelas untuk apa saja kegunaannya. Iming-imingnya sih untuk fasilitator kan, tapi nyatanya kita juga kurang persiapan kan, jadi kayak belum terlalu penting lah. Jadi belum tentu banyak UM yang tahun ini tahun depan bakal ngambil nilai TK ini. Ya kayak terkesan terburu-buru juga kan. Iya makanya. Jadi dengan adanya TKA yang mendadak ini nih, dan mungkin kalian kan cuma dikasih waktu selama 3 bulan ya buat persiapan. Itu ulang dari kelas 10 kan materinya berarti. Nah, menurut kalian itu cukup atau enggak? Jujur kalau materi-materi pilihan gitu kurang cukup. Kayak MTL, fisika itu karena rumusnya banyak banget, jelas kurang cukup. Tapi kalau matematika ya itu di luar kepala, itu udah. Mungkin karena di Albayan ini kita cuma dikasih waktu cuma 2 minggu ya. Iya, yang intensif. Ya, cuma 2 minggu intensifnya, dan sisa-sisanya itu ya dipakai buat ambil belajar sore. Ya belajar sore jadinya di Albayan itu buat TKI. Ya tetap kurang cukup sih kalau dilihat-lihat.
kita yang anak ABN aja dikasih 2 minggu full gitu kan, apalagi mereka yang SMA biasa kan pasti ada belajar buat sekolahnya, ada belajar buat TKA-nya kan, ke tumpuk-tumpuk jadi nyusahin juga sebenarnya. Malah Udah nambah pasti beban. iya, udah pasti nggak cukup. Itu sih benar juga. Jadi kan ada rumor tuh kalau misal soal TKA itu bakal sesusah UN ya. Iya. Nah, pas pengerjaan soal itu ekspektasi kalian terhadap soal-soal itu tuh sesuai apa enggak? Enggak, udah fix enggak. Itu kalau sesuai UN tuh mah Jauh ya hoax sih. ya, jauh. Jauh ya. Jauh. Jadi kalau kita lihat sih ya nggak sesusah yang kita pikir. Iya, Cuma ya masih ada susahnya. ada susahnya. Emang Ya, katanya tuh soal-soal TK itu buat biar orang-orang pelosok-pelosok yang nggak dapat pendidikan bagus juga bisa ngerjain. Kayaknya emang di standarisasi gitu. Pemerataan berarti ya. Iya. Jadi kita yang udah di LBN gini rasanya kayak wah cuma segini doang gitu ya, mungkin gini kayak gitu. weh. Doang. Saya mah enggak. Ya gitu ya gitu. Cewek ya. Nah, terus saya dengar rumor juga kalau katanya tahun depan itu SNBP bakal full pakai nilai TKA. Nah, dan nilai rapot ini gak bakal kepake. Nah, jadi menurut kalian ini gimana? Kalian setuju atau enggak? Terus alasannya itu gimana? Kalau menurut saya sih mungkin nggak setuju ya. Soalnya kasihan gitu orang udah ngejar SNBP dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 ya. Iya. Itu kan mati-mati yang ngejar juga kan. Terus tambah lagi harus ada TK, itu gimana, capek ya. Pusing juga kepala pasti kan ngurus kayak gitu. Belum lagi kalau nggak keterima masih harus SNBP gitu. Iya, Tuh, menurut saya sih nggak setuju ya. Itu terlalu mempersulit orang-orang iya. yang ngejar SNBP. tapi menurut saya sih setuju saja kalau lihat lagi bagaimana kalau misalnya dari kelas 10-nya ini minta nilai yang bagus-bagus terus ke gurunya kan kita tidak tahu. Jadi pas lihat dijadikan tolak ukur utama juga tetap bagus asalkan sistem yang diberikan oleh pemerintah sangat bagus juga sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi. Kalau saya sih gimana ya? Soalnya kadang orang-orang yang menjadi SNBP tuh nggak lebih pintar dari orang yang nggak masuk SNBP. Ya, Tapi yang bikin dia beda tuh dia lebih effort, lebih kerja keras gitu. Nah itu yang bikin saya nggak setuju. Orang yang udah kerja keras, yang udah ngejar nilai, yang udah mati-matian ngejar SNBP sama TKA, malah nggak masuk SNBP karena nilai TKA jelek. Karena ada orang yang pintar tapi pemalas itu kadang-kadang pas TKA bisa jadi lebih bagus. Itu yang bikin saya nggak setuju. Kita harus hargai kerja keras orang-orang juga gitu. Berarti ya kita tuh lebih menghargai orang yang lebih rajin berarti ya. Iya. Nah, terakhir deh, apakah ada saran buat adik-adik kelas kalian yang bakal ngikutin TKA tahun depan? Bebas, saran apa aja, saran kayak belajarnya harus gimana atau apa bebas. Ya paling kalau saran ya mungkin ya harus sering-sering review aja lah materi-materi yang pernah diajarin, pernah dipelajarin gitu. Kayak jangan kayak udah kelar materinya lupain gitu. Nah, buat yang ngejar SNBP dan TK tuh diusahakan banget jangan jangan nggak mau review pelajaran-pelajaran yang udah lalu lah gitu. Itu penting banget soalnya bakal kepake banget. Itu sih paling mulai nyicil aja kalau misalnya ada yang lupa ya belajar lagi aja gitu, nggak ada kata terlambat kan. Mulai lebih cepat kan lebih baik gitu. Iya juga lebih cepat lebih baik, tapi saran saya mah enjoy aja, let it flow. Jadi gak usah dibawa beban. Kita dari kelas 11 sudah mulai nyicil tapi Masih jangan santai aja. ya santai aja. Gak usah kayak langsung di Ya, TK ini harga mati itu, gak usah. Iya, let it flow aja, enjoy. Karena ya nggak terlalu ini juga kok. Kalian nggak TK kalian jelek langsung mati, nggak sukses gitu. ya. Benar sih, benar. Oke, mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih buat Mas Fitian, Mas Wahid sama Mas Ragil. Jadi cukup sekian dari saya, MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, 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 masuk,
Jumping and people go yelling. I stay with it, I ain't talking a lot. Thank you.